Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalinda, NIM U2017-3041. Saya di sini akan mereview jurnal untuk mata kuliah Culture Studies, yang mana judul jurnalnya yaitu Studi Media dan Budaya Populer dalam Perspektif Modernisme dan Postmodernisme. Nama penulis dari jurnal ini yaitu Muhammad Hanif, yang dipublikasikan dalam http://e-jurnal-iain.purwokerto.ac.id. Jumlah halamannya ada 13 yang ditulis pada tahun 2011. Preview yaitu saya sendiri, Rosalinda. Tanggal mereviewnya tanggal 29 Oktober 2020. Latar belakang si penulis menulis jurnal ini yaitu karena berawal dari munculnya berbagai media massa, yang mana ia menulisnya dari meneliti media massa pada tahun 1920-an hingga 30-an. Yang kemudian pada tahun 1970-an semakin meluas, yaitu meluas menjadi studi terhadap kultur audiens pengguna media. Kemudian si penulis ini membedakan pandangan antara modernisme dan postmodernisme, yang kemudian nanti akan dijelaskan di pembahasan. Kemudian adapun tujuannya si penulis menulis jurnal ini yaitu untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa kesadaran kritis terhadap postmodernisme dan pendidikan media, yang mana dalam mengkonsumsi media harus dalam mengakses media harus dilakukan dengan cerdas dan juga arif. Maksudnya dalam menggunakan media atau mengakses media harus digunakan secara kritis, harus dianalisis secara kritis dan juga cerdas. Jadi tidak semerta-merta harus menerima apa yang disuguhkan dalam media tersebut. Adapun pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu studi media dan budaya. Studi media dan budaya ini lahir sebagai respon atas munculnya berbagai media massa seperti televisi, radio, handphone, koran, majalah, ataupun internet. Pada awalnya, studi difokuskan pada media yang syarat dengan arogansi kebudayaan tinggi Eropa terhadap kebudayaan lain. Kemudian, studi media ini dilanjutkan pada aspek analisis terhadap media itu sendiri, yang mana dengan berbagai perangkatnya seperti formalisme, semiologi, kemudian berkembang kepada studi kebudayaan masyarakat sebagai audiennya. Kemudian materi yang kedua dalam jurnal ini, tema yang kedua yaitu modernisme dan postmodernisme. Modernisme merupakan kritik pandangan pramodern yang bersifat mistis. Kemudian yang menjadi pandangan yang bersifat rasional dan demokratis. Jadi modernisme ini muncul karena kritik pandangan terhadap pramodern yang memiliki sifat pemikiran yang serba mistis atau feodal, yang kemudian modernisme ini membentuk sifat atau pandangan yang bersifat rasional dan demokratis. Kemudian muncullah postmodernisme, yang mana postmodernisme ini muncul karena kritik terhadap modernitas tadi dengan menawarkan pluralitas identitas atau relativitas kebenaran dengan cara mendekonstruksi kebenaran. Kemudian postmodernisme ini muncul sebagai kritik terhadap modernisme. Adapun tokoh-tokoh yang
memotori postmodernisme. Contohnya yaitu seperti Max Horkheimer, Adorno, dan juga Jürgen Habermas yang mereka itu mengkritik secara komprehensif dari aspek epistemologinya, ontologinya, dan aksiologinya. Adapun sasaran kritik mereka yaitu yang pertama, pendewasaan terhadap rasio, kemudian kedua, kebenaran tunggal yang bersumber dari rasionalitas universal, kemudian yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi adalah prestasi utama modernisme sehingga bisa membawa kemajuan umat manusia. Nah, dari poin-poin tersebut, tokoh-tokoh dari modernisme ini memberikan pandangan tersendiri. Yang modernisme memberikan kritik terhadap yang posmo, sedangkan yang posmo memberikan kritik terhadap modernisme, seperti itu. Kemudian adapun perbedaan antara modernisme dan postmodernisme antara lain yaitu yang pertama, pada aspek metafisik, modernisme itu menganut realisme dan natural, sedangkan postmodernisme menganut anti-realisme. Jadi kalau yang modernisme menganut real, sedangkan yang posmo itu anti-real. Sedangkan yang kedua, berdasarkan aspek epistemologinya, modernisme menganut objektivitisme pengalaman dan pemikiran, sedangkan posmo menganut subjektivisme dan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pada aspek hakikat manusia. Kalau modernisme berpegang teguh pada tabula rasa dan otonomi, sedangkan posmo mempercayai konstruksi sosial dan konflik. Adapun yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu media menciptakan budaya populer konsumtif. Budaya populer yang dibentuk oleh media terdapat kepentingan dan rekayasa kapitalis untuk memasarkan komoditasnya dan mendapatkan keuntungan. Jadi, media massa seperti koran, majalah, internet, televisi, radio itu merupakan sarana yang strategis untuk pemasangan iklan. Karena media massa dapat menjangkau banyak orang yang berpotensi untuk menjadi pelanggan atau customer suatu produk. Media massa juga sebagai alat yang strategis untuk membentuk perilaku publik dalam batas-batas tertentu. Nah, di sini media itu sangat berperan penting, yang mana apalagi untuk yang berpotensi untuk menjadi pelanggan, untuk yang memiliki produk-produk tertentu. Di sini media massa sangat berperan penting dalam menciptakan budaya populer konsumtif. Berbagai program seperti sinetron dan tayangan iklan di televisi banyak diterima oleh masyarakat, dan secara tidak sadar mereka ikut membentuk gaya hidup yang hedonis dan kebiasaan membeli. Misalnya satu brand pembelanjaan di situ memberikan, di dalam televisi ia memberikan iklan yang sering muncul dalam iklan televisi. Nah, otomatis masyarakat yang menonton itu akan merasakan ketertarikan dalam iklan tersebut. Oh, ini ternyata di iklan ini ada banyak promo misalnya. Nah, dalam proses itu timbullah sarana komunikasi yang penyedia iklan tersebut ingin menarik si perhatian masyarakat, dan si masyarakat pun tertarik. Nah, disitulah timbul sarana komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu hegemoni melalui budaya populer. Nah,
Tadi sudah dijelaskan bahwasannya media massa itu berperan penting terhadap budaya populer konsumtif. Nah, kemudian hegemoni di sini melalui budaya populer. Hegemoni mengakibatkan terciptanya kebudayaan konsumeristik, yaitu perilaku konsumsi masyarakat yang tidak sekedar mendasarkan pada entitas produk semata, tetapi juga nilai diri dan persepsi yang terbentuk melalui budaya yang konsumeristik. Nah, jadi di sini media massa memberikan iklan yang menarik. Tentunya masyarakat sudah cukup menarik, sehingga masyarakat tertariknya itu bukan hanya pada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan saja, malah melainkan yang tidak dibutuhkan juga menjadi yang dibeli. Jadi mereka itu membeli kebutuhan yang masih tidak terlalu dibutuhkan, seperti itu. Kemudian adapun kelebihan-kelebihan dari jurnal ini. Dalam jurnal ini diberikan gambaran bahwasannya berpikir kritis untuk menganalisis media massa itu sangat diperlukan. Jadi dalam jurnal ini mampu memberikan kesadaran kritis, yaitu dengan cara membuat pendidikan melek media atau media literat. Seperti yang tadi, memberikan edukasi bahwasannya setiap media massa itu tidak semerta-mertanya ditelan mentah-mentah. Jadi harus ada analisa tersendiri. Kemudian adapun kekurangannya dari jurnal ini, yaitu kurangnya penjelasan tambahan yang mana membuat pembaca harus membaca berulang-ulang terhadap jurnal ini, karena di sini bahasanya itu masih bahasa-bahasa ilmiah. Ya sih, jurnal harus berbahasa ilmiah, tapi di sini juga seharusnya diberikan penjelasan-penjelasan, terutama untuk pembaca yang masih awam. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yang dapat dipaparkan, yaitu poinnya tentang betapa mengguritannya budaya populer pada masyarakat yang notabene dibentuk oleh media massa. Seperti contoh-contoh yang tadi, misalnya pemasangan iklan di televisi ataupun di radio. Nah, di situ sangat berperan penting media massa itu dalam budaya populer, yaitu dalam budaya populernya bersifat konsumtif. Jadi masyarakat sebagai pembeli atau konsumen. Kemudian dalam kesimpulan ini juga penyebaran kesadaran kritis itu seakan-akan menjadi sangat penting, karena yaitu ketika kita tidak memberikan kesadaran kritis terhadap sebuah media massa, maka kita akan banyak mengalami kecenderungan terhadap media massa. Jadi kita pasti bergantung ke media massa. Contohnya penggunaan Google. Nah, di situ Google menyediakan pembahasan yang super duper lengkap di situ.